Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji kita tujukan hanya kepada Allah. Syukur kita kepada Allah, pemberi segala nikmat kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, saya menyampaikan beberapa pengalaman yang saya saksikan sewaktu menunaikan ibadah haji, yaitu yang terkait dengan orang-orang yang berangkat haji di mana belum menyucikan diri, belum tazkiyatun nafs, belum bertobat sewaktu akan berangkat haji. Peristiwa ataupun kejadian dalam hal ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah waktu kami wukuf di Arafah pada tahun 1998, ketika berlangsungnya wukuf di Arafah, sedang hikmatnya jamaah berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, berdoa. Tiba-tiba ada satu orang dari jamaah haji rombongan kami berteriak-teriak, Pak Ustadz, ini kenapa ini? Saya membakar perut saya sendiri. Sudah itu saya membakar perut orang lain. Ada apa nih Pak Ustadz? Kok begini yang aku rasakan? Tolong Ustadz. Mendengar teriakan yang demikian, di saat kami melakukan zikir, berdoa, mohon ampun, maka saya mendekati jemaah yang berteriak histeris. Saya ajak dia duduk dan membimbingnya membaca istighfar, terutama membaca Sayyidul Istighfar. Maka setelah beliau membaca Sayyidul Istighfar, saya bertanya, apa pekerjaan Bapak di tanah air? Mungkin jika Bapak menjelaskan pekerjaan Bapak di tanah air, saya akan mencoba menjawab apa yang terjadi dan yang Bapak saksikan dalam penglihatan Bapak di saat wukuf di Arafah ini. Dengan linangan air mata, jamaah haji yang berteriak histeris menunjukkan, mengatakan dia membakar perut sendiri dan membakar perut orang lain. Beliau menyampaikan, saya adalah direktur sebuah PT yang bergerak dalam bidang importir minuman miras, minuman keras. Sayalah yang mendistribusikan. Perusahaan yang saya pimpin yang mendistribusikannya ke hotel-hotel dan ke kafe-kafe di seluruh Indonesia. Baik Bapak, lanjutkan permohonan ampun Bapak. Ini adalah sesuai dengan petunjuk
Nabi besar Muhammad SAW, orang yang minum khamar, yang menjual khamar, yang memeras khamar, pedagang minuman keras, dia akan mendapatkan azab di akhirat nanti seperti apa yang Bapak saksikan. Satu harapan saya, Bapak bertobat dan berjanji sebelum berangkat haji.
dia sungguh-sungguh bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini adalah bukti kasih sayang Allah. Cara Allah menegur agar kita sampai kepada taubat. Jika itu pun ada di antara calon-calon jamaah haji yang sering menonton yang mohon ampunlah kepada Allah sebelum berangkat menunaikan haji. Kisah yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kisah anak muda berangkat haji yang diberi biaya oleh perusahaannya. Pada saat kami berhaji, kami tinggal di maktab di Mekah di Jambal Ma'lah. Dia melaporkan kepada saya bahwa dia mendapatkan penyakit yang aneh. Bibirnya begitu menebal, memerah, bengkak, dower kata orang Betawi. Jalannya sampai mengengkang, kesakitan karena kelaminnya mendapatkan penyakit. Dia sampaikan kepada saya sudah membeli obat dan sudah datang ke dokter kloter, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya mengajak, kalau begitu ayo kita ke Masjidil Haram dan Anda memohon ampun di lokasi Multazam. Apa yang pernah terjadi dan apa yang Anda perbuat. Di dalam permohonan ampun itu, tolong Anda sebutkan apa yang Anda lakukan sebelum berangkat haji ini. Lapor kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Dalam dia memohon ampun itu, dia ucapkan bahwa sewaktu kuliah dia telah mempunyai seorang pacar. Setelah tamat kuliah dan mulai bekerja, dia melamar pacarnya itu, tapi ditolak oleh orang tua pacarnya. Lalu berjalanlah waktu. Pasangan ini, pacarnya ini pun bekerja dengan saudara yang sakit ini dalam satu instansi dan kebetulan dalam satu kantor pula. Sewaktu di kantor itulah kembali yang disebut cinta lama bersemi kembali. Maka kami katanya setiap pulang kerja setelah sepi melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang bercinta. Bagaikan pasangan suami istri bermesraan setiap kali pulang selesai jam kerja. Dan itulah yang kami lakukan. Dan ternyata Allah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan penyakit kelamin itu tadi. Maka saya minta, wahai saudara, minum air zam-zam yang banyak, coba usahakan siram kelamin Anda dan cuci muka Anda dengan tetap bertobat kepada Allah. Setelah itu kamu sholat sunat tobat dan berjanji pula lah untuk bersedekah. Alhamdulillah, setelah menyelesaikan itu di Masjidil Haram, kami kembali ke maktab. Setelah sholat Isya pada malam hari, ada yang mengetuk pintu kamar dan dia menyampaikan, Bapak, penyakitku telah sembuh semuanya. Alhamdulillah, berarti Anda harus benar-benar menjaga diri, bertobatan nasuha. Inilah cinta Allah. Jika kita bertobat, tobat diampuni Allah, dosa diampuni Allah.
doa kita dikabulkan Allah. Begitulah keyakinan kita dalam menunaikan haji hendaknya. Tapi dengan syarat, sucikan diri sebelum mendapatkan teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 3 kisah ini membuat kita, siapa saja yang akan berangkat menunaikan haji, siap mensucikan diri, mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita memohon segala ampunan. Semoga bermanfaat. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.